Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tantangan dalam Melaksanakan Tugas Dakwah Menurut Al-Quran, yang beranggotakan saya sendiri, Diah Nur Anissa, NIM 3420114, dan Agung Prasetyo Wibowo, NIM 3420117. Sebelumnya saya akan membacakan materi tentang definisi dakwah dan tantangan dakwah. Dakwah merupakan upaya mengajak, menganjurkan, atau menyerukan manusia agar mau menerima kebaikan dan petunjuk yang termuat dan terkandung di dalam agama Islam. Tujuan dakwah adalah sebagai bentuk untuk mensiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, serta untuk menjadikan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan dakwah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu tantangan dakwah dari luar maupun tantangan dakwah dari dalam. Tantangan dakwah dari luar atau eksternal, contohnya penolakan dakwah di suatu tempat karena suatu hal. Tantangan dari dalam atau internal yang datangnya dari si pendakwah, misalnya rasa malas dalam melakukan dakwah, muncul sikap tidak ikhlas dalam melakukan dakwah, serta masih banyak yang lainnya. Kemudian dakwah serta tantangan dakwah menurut perspektif dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 dan Al-Imran ayat 104 menerangkan tentang dakwah dan tantangan dakwah. Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Dari Quran surat Al-Maidah ayat 67 tersebut dapat diambil kata kunci yang artinya berdakwah itu merupakan sebuah amanah, serta orang-orang yang melakukan dakwah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin harus mampu menyampaikan amanah berupa ilmu yang telah dimiliki kepada orang-orang di sekitarnya dengan baik dan tidak setengah-setengah, supaya ilmu yang disampaikan menjadi bermanfaat dan barokah. Serta diharapkan apabila ilmu kita telah disampaikan, orang yang kita dakwahi itu dapat mengamalkannya dengan baik pula, karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, baik dalam diri kita sendiri atau faktor internal maupun yang berasal dari faktor eksternal, kita mesti berdakwah demi menegakkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjamin keselamatan bagi kita untuk berdakwah dari gangguan-gangguan serta rintangan-rintangan yang datang menghampiri. Tinggal kita berpasrah serta beristiqomah dalam berdakwah. Akan dibacakan oleh Saudara Agung Prasetyo Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Wibowo, NIM 3420117. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 juga terdapat perintah untuk berdakwah yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Melalui ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberi peringatan apabila nampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan jalan mengajak dan menyuruh manusia untuk melakukan kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Cara yang ditempuh dengan cara menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, bahwa kemungkaran dan kejahatan itu akan selalu menimbulkan kerugian dan kemudaratan baik bagi para pelakunya maupun orang lain. Tujuan dakwah tidak dapat tercapai hanya dengan anjuran melakukan kebaikan saja, tanpa dibarengi dengan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat buruk nan jahat. Agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya. Kemenangan tidak dapat tercapai tanpa kekuatan, kekuatan tidak akan terwujud tanpa persatuan,
persatuan dan kesatuan tidak dapat diraih kecuali diimbangi dengan sifat-sifat utama. Sifat ini pun tidak akan terpelihara tanpa terjaganya agama. Tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah SAW. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, memprovokasi masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Tantangan dakwah yang perlu dihadapi di era sekarang ini. Dalam ajaran Islam, hal yang tidak boleh berhenti untuk dilaksanakan oleh para penganutnya adalah mengajak umat manusia ke jalan kebaikan dan mencegah melakukan hal-hal yang buruk, yang paling dikenal menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Untuk menjalankan hal ini, bagaimana menghadapi tantangan dakwah di era sekarang ini dengan membekali diri dan menyesuaikan diri untuk sebisa mungkin menguasai teknologi, media sosial, dan internet. Karena dakwah bisa mudah diterima karena sekarang pada umumnya setiap individu bergantung pada alat komunikasi gadget yang akses dakwah mudah didapat di internet. Dalam menyampaikan dakwah, Rasulullah di satu sisi menghadapi tantangan yang amat berat, tetapi di sisi lain menemukan respon positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat lemah. Rasulullah SAW telah menghadapi resiko tersebut dan istiqomah meniti jalan dakwah yang telah digariskan Allah. Berkat ketabahan dan keistimewaan beliau, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merealisasikan janjinya dan mengangkat derajat Islam. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.